1, 2, 3. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Sel, silakan masuk. Maaf Bu, mengganggu, apa saya boleh masuk? Ya boleh, silakan Sel. Silakan duduk yang nyaman dulu Sel. Ya, sudah ya. Dan nggak sini ada ketemu Bu April. Baik Sela, apa kabar Sela hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Kemarin waktu hari Senin petugas upacaranya kelas kamu ya Sel ya? Iya Bu. Kamu juga sebagai pengibar benderanya. Baik Sela, untuk Bu April memanggil Sela ini karena Bu April ada yang perlu dibicarakan dengan Sela. Nah, Sela ingat nggak waktu sebelumnya Bu April pernah sharing di grup kelasmu yaitu 10 LPB 2 itu terkait angket kebutuhan siswa gitu ya. Nah di situ Bu April menemukan hasil dari isian tersebut, salah satunya Sela mengalami permasalahan terkait motivasi belajar gitu ya Sela. Apa benar demikian Sela? Iya Bu, benar. Saya merasa akhir-akhir ini motivasi belajar saya menurun Bu. Baik, motivasi belajar Sela menurun. Oke Sela, sebelum kita membahas lebih dalam lagi permasalahan Sela, Bu April perlu memberitahukan waktu yang akan kita pakai untuk konseling ya Sela, sekitar 30 menit ke depan. Kenapa? Karena Bu April ada janjian dengan wali murid Sela setelah dengan Sela ini. Kira-kira cukup ya Sela dengan waktu 30 menit ini? Saya rasa cukup Bu, tapi sebelumnya saya minta tolong ya Bu, jangan menceritakan masalah ini ke siapa-siapa, soalnya saya tidak mau teman-teman saya mengetahui tentang ini. Baik Sela, gini Sel, ini nanti kan kita akan melakukan konseling gitu ya. Dan Sela perlu mengetahui bahwa dalam konseling itu ada beberapa asas yang bisa kita gunakan, yang harus kita ikuti gitu ya. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana guru BK harus mampu menjamin kerahasiaan informasi atau perasaan permasalahan terkait peserta didiknya gitu. Terus yang kedua juga ada asas kesukarelaan ya Sel, di mana peserta didik yang datang, siswa yang datang itu dengan sukarela menceritakan permasalahannya gitu, tanpa ada paksaan dari saya ataupun dari guru BK yang lainnya gitu Sel. Dan yang berikutnya ada juga asas kekinian Sel, di mana asas kekinian ini maksudnya saya dan Bu April membahas permasalahan yang sedang kita alami saat ini, bukan yang masa lalu atau masa yang akan datang, begitu ya Sel. Nah, dari beberapa asas itu nanti kita harus patuhi gitu ya Sel. Jadi Sela jangan takut, Bu April akan memberitahukan ke teman-temannya Sela, Sela ini loh ternyata motivasi belajarnya enggak seperti itu ya Sel. Terus yang selanjutnya dalam konseling ini nanti kita akan melakukan pembahasan terkait permasalahan Sela gitu ya. Sela nanti juga perlu menceritakan secara sukarela sampai dengan kita menemukan solusi secara bersama yang akan dijalankan Sela gitu Sel. Nah, dari yang Bu April jelaskan tadi, Sela kira-kira siap enggak untuk konseling dengan Ibu terkait permasalahan Sela ini? Siap. Siap, baik. Kalau siap, Bu April minta tolong Sela mengisi lembar komitmen layanan dulu, diisi sesuai dengan nama, kelas, dan nomor absen Sela. Silakan diisi dulu. Dan dibaca juga, menyatakan saya setuju untuk ini, dibaca juga ya Sela. Ini dibaca juga, terus ini ditulis tanggal sekarang saya tanggal 1 September 2022. Sudah dibaca ya Sel? Sudah. Sel tanda tangan di sini. Sekarang nanti Bu April juga menandatangani. Baik Sela, karena sudah mengisi lembar komitmen
kita kelas berikutnya, karena Sela sudah siap, maka kita beralih ke tahap berikutnya. Bu April memberikan kesempatan ke Sela untuk menceritakan terlebih dahulu masalah yang sedang Sela alami saat ini itu seperti apa, Sel? Silakan diceritakan dulu Bu April. Begini Bu, saya merasa belakangan ini motivasi saya belajar saya menurun Bu, tidak seperti biasanya Bu. Begitu ya, Sel. Bisa lebih dijelaskan lagi ke Bu April, motivasi belajar menurun yang seperti apa sih? Coba dijelaskan lagi. Begini, saya ada keinginan untuk belajar, tetapi saya tidak bisa melakukannya dengan kondisi saya yang seperti ini. Baik, kalau boleh Bu April tahu, setelah mengalami kondisi yang seperti ini, malas untuk memulai belajar, ya, itu terjadi ketika di rumah saja atau ketika di sekolah juga seperti itu, Zah? Di sekolah dan di rumah saya merasakan hal yang sama Bu. Artinya Sela merasakan hal yang sama untuk memulai belajar, gitu ya. Baik ketika di rumah maupun di sekolah merasakan hal yang sama, begitu Zah ya. Kalau boleh Bu April tahu ini, Zah, ketika kamu malas memulai belajar ya, apa sih yang kamu lakukan saat itu, Zah? Saya biasanya memilih untuk bermain HP Bu. Kadang saya bermain HP sampai larut malam. Saya juga jarang sekali mendengarkan guru saat menjelaskan Bu di sekolah. Baik, tampaknya Sela ini tidak bisa jauh-jauh dari HP ya, Sel ya. Begitu ya, Sel. Kalau begitu, Bu April boleh tahu nggak, ketika Sela itu lagi pegang HP, apa saja sih yang Sela akses? Apa saja yang Sela lihat-lihat? Apakah banyak media sosial yang kamu ikuti atau bagaimana, Sel? Coba ceritakan ke Bu April, apa saja yang kamu lihat? Banyak Bu, terkadang saya bermain HP, membuka WA, membuka Instagram, membuka TikTok, begitu saja Bu seterusnya. Oh ya, kalau boleh Bu April tahu ya, Sel, intensitas kamu untuk pegang HP itu seberapa lama sih, Sel? Dengan kamu melihat banyak media sosial begitu sampai berapa lama, Sel? Tidak menentu Bu. Terkadang saya bermain HP sampai larut malam ketika di rumah. Pernah saat itu saya membuka postingan teman saya, melihat captionnya sampai dini hari. Oh begitu ya. Berarti Sela ini kalau sudah pegang HP itu sampai larut malam, bahkan baru tidur dini hari, begitu ya, Sel ya? Iya. Ya. Oh iya. Berarti gini, Sel, mungkin ya, Sel ya, Sela ini mengalami malas untuk memulai belajar itu dikarenakan Sela lebih banyak menghabiskan waktu untuk main HP. Iya Bu, saya rasa. Nah iya, baik. Kalau begitu, Sel, ini tadi Sela sudah menceritakan dari awal, begitu ya, kondisinya Sela di rumah seperti apa, kondisi belajarnya Sela di sekolah seperti apa. Sekarang Bu April tanya ke Sela, apa sih, Sel, yang kamu harapkan sekarang dengan kondisi motivasi belajarmu itu kurang? Apa yang kamu harapkan, Sel? Ya, saya ingin berubah Bu, tidak sering bermain HP sampai motivasi belajar saya bisa terwujud. Bagus. Itu sering melihat kamu ada keinginan untuk merubah perilaku, begitu ya, Sel ya. Berarti Sela ini bisa dijadikan penguatan untuk kamu bahwa kamu memang benar-benar ingin berubah, begitu, Sel. Ya Bu, saya ingin berubah. Oke, kenapa kok kamu tiba-tiba ada kepikiran untuk ingin berubah, Sel? Saya khawatir Bu, nilai saya menurun terus-menerus Bu. Oh ya, saya paham kekhawatirannya Sela ya, saya paham sekali dengan nilai kamu yang takut untuk turun gitu. Baiklah, Sel, sebelum kita berlanjut ke solusi yang akan Sela jalankan nanti, Bu April perlu menceritakan kembali supaya Sela itu punya gambaran gitu ya. Nanti saya akan melakukan apa ya dengan kondisi saya seperti ini. Ini saya coba ceritakan ulang dari apa yang Sela ceritakan ke Bu April. Pertama tadi Sela mengatakan kalau Sela itu motivasi belajarnya menurun dikarenakan saya itu malas Bu untuk memulai belajar, gitu ya, Sel. Itu diikuti dengan saya lebih memilih untuk bermain HP sampai larut malam yang berdampak ke sekolah, akhirnya berdampak ke kegiatan pembelajaran di kelas juga. Kamu akhirnya sering tidak mengikuti penjelasan guru, begitu ya, Sel.
Nah, terus gini Sel, apa sih langkah yang akan kamu lakukan untuk mendukung keinginan Sela untuk berubah itu supaya tercapai? Apa yang akan kamu lakukan Sel? Saya ingin berubah, Bu. Iya, berubah yang seperti apa? Apakah kamu tetap main HP sampai lama-lama? Berubah itu berubah yang seperti apa? Coba ceritakan. Saya ingin berubah, tidak bermain HP terlalu sering dan tidak bermain HP sampai larut malam, sampai motivasi belajar saya bisa tidak menurun. Nah, bagus. Berarti kamu sudah punya solusi sebenarnya untuk diri kamu sendiri gitu ya. Tinggal kamu menjalankannya seperti apa gitu ya, Sel. Nah, dari sini berarti perlu Bu April berikan kontrak gitu, Sel. Kan kamu tadi punya rencana, saya perlu melakukan ini Bu, supaya saya bisa mengurangi main HP tadi gitu ya. Main HP dan supaya motivasi belajarmu itu meningkat begitu. Maka Bu April perlu memberikan ini Sel, kontrak. Kontrak apa ini Bu? Gimana Sel kalau misalnya Bu April memberikan kontrak dan kamu harus menuliskan apa sih yang akan kamu lakukan untuk mengurangi waktu untuk bermain HP supaya motivasi belajarmu semakin baik, maka perlu dituliskan di sini begitu. Kenapa harus ditulis, Bu? Iya, kan harus ditulis karena dalam format kontrak ini kan bisa dijadikan sebagai pedoman untuk kamu, dijadikan sebagai pengingat juga gitu ya, supaya ketika kamu misal dalam kondisi gini, pas saya mau belajar ternyata ada tiba-tiba kamu ingat sama pedomanmu ini, oh iya saya tadi sudah janjian ya sama Bu April kok saya mau berubah gitu. Jadi saya harus benar-benar, jadi dengan bantuan format kontrak ini kamu bisa fokus, kamu bisa sungguh-sungguh untuk ke arah perubahan yang lebih baik begitu saya masuk Bu April. Jadi itu gunanya kontrak ini supaya menjadi pengingat buat kamu kalau kamu lagi dalam kondisi yang sedang ingin berubah ke arah yang lebih baik terkait motivasi belajarmu ini. Gitu. Kira-kira Sela bersedia nggak menuliskan kontraknya di sini? Iya, bersedia. Baik, kalau bersedia silakan Sela isikan dulu di sini apa saja sih yang akan Sela lakukan untuk mengurangi main HP supaya motivasi belajarmu juga semakin baik gitu ya. Silakan dituliskan di sini. Di sini tanda tanganmu, ini tanda tangan April nanti. Di sini. Ini sudah. Oke, baik Sela. Sekarang kalau sudah, coba kamu bacakan dari sini sampai sini, bacakan buku April. Saya atas nama Sela Wulandari pada Sambil tanggal sambil ditanamkan ke benak kamu supaya kamu juga benar-benar ingat apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu sendiri. Saya atas nama Sela Wulandari pada tanggal 1 September 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Tidak bermain HP saat ada keinginan untuk belajar. 2. Setelah info penting, saya akan menutup HP dan memulai belajar. 3. Tidur malam paling lambat jam 10. 4. Fokus memperhatikan guru daripada bermain HP. 5. Lebih banyak berkumpul dengan keluarga daripada bermain HP. Baik Sela, kamu sudah menuliskan begitu ya dari apa yang kamu lakukan itu. Sekarang kertas ini Sela yang bawa gitu ya. Sela yang bawa, Sela yang benar-benar harus menanamkan ini ke dalam diri Sela bahwa kamu akan berubah dengan melakukan hal-hal ini begitu Sel. Mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang kamu lakukan gitu Sel. Sela bisa paham ya sampai di sini ya. Dan ini nanti dari kontrak yang kamu buat itu Bu April menerapkan yang namanya hadiah dan hukuman. Gimana Bu Ya. maksudnya? Hadiah dan hukuman itu gini
sebelum saya menjelaskan hadiah dan hukuman, boleh Bu April tahu kesukaannya Sela itu apa? Boleh kesukaan, boleh juga hobi. Coba ceritakan Bu April, apa sih kesukaan? Biasanya saat libur sekolah setiap minggu saya beli mie setan, Bu. Oh gitu, berarti libur sekolah itu Sabtu Minggu kan? Iya. Kamu beli mie setan setiap Sabtu Minggu itu? Oh iya. Baik, berarti mie setan ini Bu April jadikan sebagai hadiah buat kamu, gitu ya. Jadi ketika kamu nanti berhasil menjalankan apa yang akan kamu lakukan, maka kamu boleh makan mie setan sepuasnya, gitu. Tapi ketika kamu gagal, maka Sela memberikan hukuman terhadap diri sendiri, yaitu tidak makan mie setan selama 1 bulan. Begitu, Sel. Kira-kira setuju begitu? Setuju, Bu. Baik, kalau setuju silahkan ditulis di sini dulu, Sel. Kalau berhasil saya akan apa? Kalau tidak berhasil kamu akan tidak makan mie instan selama 1 bulan. Silahkan ditulis dulu. Baik, 1 bulan ya. Kalau dapat makan mie setan sepuasnya. Baik, dengan kontrak yang sudah kamu buat ini, berarti saya setuju untuk menjalankan ini semua ya, Sel ya. Kalau memang setuju, Sel, kira-kira Sel kapan siap untuk mulai menjalankan ini? Apa yang akan kamu lakukan? Mulai kapan akan kamu lakukan? Apakah mulai besok atau minggu depan atau kapan? Ya, secepatnya, Bu, mulai besok saya akan melakukan. Bagus, berarti Sela punya keinginan benar-benar untuk mau berubah ya, Sela. Oke, Bu April pegang, Bu April yakin Sela bisa melakukan ini semua, bisa melakukan apa yang Sela ingin lakukan dengan baik dan bisa segera teratasi masalahnya Sela terkait dengan malas untuk mulai belajar tadi ya, Sela. Dari sini Bu April ingin dalam kegiatan konseling ini Sela itu menyimpulkan dari awal tadi, Sel, apa yang telah kita bahas dari awal kamu menceritakan sampai kamu akhirnya bisa menemukan solusimu sendiri. Coba diceritakan ke Bu April. Dan Bu April ingin tahu Sela itu paham apa enggak sih sebenarnya dengan kegiatan konseling yang kita lakukan. Silakan, Sel. Begini, Bu, dari kegiatan konseling ini saya menyimpulkan bahwa saya tidak termotivasi untuk belajar karena sering bermain HP sampai larut malam. Dan saya sudah menandatangani kontrak, sudah membuat kontrak catatan untuk sebagai pedoman agar saya tidak lupa dengan apa yang saya akan lakukan nanti. Iya, baik. Berarti saya sudah paham ya, saya semuanya dari apa yang kita lakukan dari awal sampai saya akan menjalankan ini, begitu, Sel. Nah, Sel, ini kan Bu April perlu memantau. Ya. Dalam artian saya butuh laporan dari kamu. Apakah yang kamu lakukan ini sudah benar-benar atau sudah sungguh-sungguh dilakukan atau belum gitu. Nah, kira-kira Sela bisa melaporkan ke Bu April kapan? Minggu depan saya akan datang ke Bu April untuk tindak lanjut kegiatan saya. Baik, kalau misal minggu depan, sekarang kan hari Kamis, Sel. Berarti sekitar hari Rabu depan ya, Sela melaporkan ke Bu April apakah sudah berhasil atau belum yang Sela jalani. Dengan beberapa ini yang kamu lakukan, kalau bisa berhasil maka bisa kamu laporkan ke Bu April minggu depan, gitu ya, Sel. Bisa ya, Sel, minggu depan? Bisa, Bu. Baik, sebelum Bu April akhiri, Sel, Bu April minta tolong Sela mengisi evaluasi dulu dari kegiatan konseling kita hari ini. Silakan dicentang sesuai dengan kondisi Sela yang sebenarnya. Silakan, Sel. Diisi namanya, Bu. Diisi namanya, semuanya juga diisi, yang dicentangi juga. Dicentang ya, Bu? Iya, dicentang, betul.
Ibu April berharap Sela nanti benar-benar menjalankan apa yang sudah Sela tulis ini dalam waktu seminggu. Ya, Sel. 1 minggu ke depan nanti dilaporkan ke Bu April. Kalau misalnya berhasil nanti berarti sudah selesai konseling kita. Kalau tidak berhasil, maka Bu April perlu melakukan kegiatan konseling lagi berikutnya. Begitu ya, Sel ya. Sel, sekarang mau bertanya, bagaimana sih kesan-kesan Sela setelah mengikuti konseling dengan Bu April ya? Mulai dari awal tadi menceritakan sampai akhirnya Sela sekarang sudah menemukan solusi, yaitu kontrak perilaku yang akan dijalankan oleh Sela. Bagaimana perasaan Sela setelah mengikuti kegiatan konseling? Saya senang Bu bisa konseling dengan Bu April karena saya bisa mengetahui dan bisa menyelesaikan masalah saya. Oh gitu ya, Sel. Baik, terima kasih Sela. Saya rasa sudah cukup untuk pertemuan konseling hari ini. Silahkan Sela kembali ke kelas. Jangan mampir-mampir ke kantin dan sebagainya ya, Sel ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.